Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dan kita akan ibadah bersama-sama secara online, tetapi saya ingin mengingatkan kepada jemaat sekalian bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei, di mana kita akan memperingati kenaikan Tuhan dan kita akan mengadakan ibadah secara online bersama-sama. Dalam ibadah online itu nanti kita akan mengadakan perjamuan Tuhan atau perjamuan suci. Oleh karena itu, saya menghimbau jemaat yang ada di sekitar gereja PB Amanat Agung Kalasan, saudara bisa datang ke gereja dan mengambil roti dan anggur sebelum tanggal itu. Dan nanti kita akan perjamuan Tuhan secara online di rumah atau di kos saudara masing-masing bersama-sama kita. Bagi seluruh jemaat yang mungkin jauh dari gereja, bisa mempersiapkan diri baik dari sudut roti maupun anggurnya maupun masing-masing. Setiap kita yang percaya Tuhan Yesus, kita bisa mengikuti bersama-sama perjamuan Tuhan tersebut. Oleh karena itu, seluruh jemaat baik yang sekitar Kalasan maupun di tempat lain, mulai sekarang persiapkan diri saudara masing-masing supaya perjamuan Tuhan itu nanti akan menjadi berkat bagi kita sekalian dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mari kita mulai ibadah kita, dan saya ajak ibu bapak saudara sekalian untuk tunduk kepala dan berdoa. Kita mengaku dengan pasti bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang menciptakan bumi langit dan segala isinya. Tuhan Allah yang menciptakan saudara dan saya. Tuhan Allah yang sudah datang ke dunia ini dengan nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Tuhan Allah yang menyertai kita dan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas kita sekalian, sehingga ibadah ini memperkenan Dia, mempermuliakan Dia, dan kita semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan dan mempermuliakan menyembah Tuhan. Kita akan tunduk kepala bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan masing-masing. Yesusku, Engkaulah penyelamatku dan tidak ada Allah lain seperti Engkau. Karena itu aku memuji Engkau, mempermuliakan Engkau dan mengagungkan Engkau selama-lamanya. Kita akan mengagungkan Tuhan,
menyembah Tuhan dengan pujian kita, My Jesus, My Savior. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Menara kekuatan
Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri bersama-sama sebab kita akan memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Bersyukur kepada Tuhan dan apapun keadaan kita akan terus berkeyakinan bahwa Tuhan baik bagi kita. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan sukacita. Bersyukur halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dengan sungguh-sungguh sekali lagi angkat pujian ini. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Tuhan baik bagi kita sekalian. Bapak, Ibu dan Saudara, kita akan berdoa syafaat pada saat ini. Dan kita antarkan doa syafaat kita dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan selalu buka jalan untuk kita. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasa-Nya. Tiap hari baru Dia buat jalan di belantara
jalannya tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasa-Nya. Tiap hari baru Dia buat jalan Di belantaramu, di belantara Dia tetap menuntunku. amin Tuhan. Sungai di gurun ku temui, bumi kan berlalu, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasa-Nya. Tiap hari baru Dia buat jalan dengan kasih dan kuasa-Nya. Tiap hari baru Dia buat jalan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui syafaat ini kami ada di hadapan hadirat-Mu, seraya menyerahkan pergumulan bangsa kami, di mana bangsa ini juga dilanda dengan virus corona. Untuk itu kami menaruh harap kepada-Mu, Tuhan mau pulihkan bangsa kami, dan semua masyarakat yang sedang terpapar dengan virus corona ini, Tuhan sembuhkan. Kami menyerahkan pergumulan gereja ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga memperlengkapi apa yang menjadi pergumulan gereja ini. Kami menyerahkan pergumulan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah oleh kasih setia Tuhan, pertumbuhan iman jemaat ini terus diperkuat. Kami juga teringat Tuhan ada ancaman disintegrasi bangsa yang sedang terjadi di Papua. Kami mohon campur tangan Tuhan agar ada pemulihan sehingga persatuan bangsa ini terus dapat dipertahankan. Ya Bapa, ya Tuhan kami, inilah doa-doa kami yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Dengan penuh harap Engkau mau mendengarnya dan menjawab setiap doa dan pergumulan ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan lebih mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita menyiapkan lebih lagi hati kita dengan sebuah pujian kepada Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan aku bersujud, dan firman-Mu sungguh benar.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul Kuliah 40 Hari Bersama Tuhan Yesus. Kuliah 40 hari bersama Tuhan Yesus. Mari kita lihat Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 1, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-5. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi ia tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa, mohon pertolongan dan berkat Tuhan bersama-sama. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih karena kebenaran firman-Mu yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Bapa, kami berdoa kiranya Roh Tuhan menerangi hati kami, menerangi batin kami, menerangi pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan bagi kami sekalian. Oleh karena itu Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sederhana ini, Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu, supaya kemuliaan Allah saja yang dinyatakan, dan biarlah Dia setia mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini dari awal, tengah, sampai akhir sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya firman itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, setelah kebangkitan, sebelum kenaikan Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya selama 40 hari. Jadi setelah dia mati, kemudian dikuburkan, kemudian bangkit. Dari bangkit sampai kenaikannya ada 40 hari, dia berulang kali menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Timbul pertanyaan, kenapa 40 hari dia harus menampakkan diri berkali-kali dan ketemu sama murid-muridnya? Untuk apa? Tuhan Yesus 40 hari berkali-kali, berulang-ulang bertemu dengan murid-muridnya. Salah satunya adalah untuk mengajar murid-muridnya supaya mereka paham, supaya mereka ngerti, supaya mereka bisa menerapkan, melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya hari ini kita mencoba melihat apa sebenarnya yang diajarkan Tuhan Yesus selama 40 hari itu. Apa pokok-pokok? Kalau disebut sebagai pokok-pokok kuliah, materi, mata kuliah yang diberikan oleh Tuhan Yesus selama 40 hari itu. Yang pertama kita lihat di dalam ayat 3a dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri. Sederhana kalau kita perhatikan di sini, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada para murid selama 40 hari, Dia mau menunjukkan satu kebenaran yang penting, satu kebenaran yang terus nanti akan diakui. Kebenaran itu adalah bahwa Yesus itu
sungguh-sungguh dia hidup. Yesus benar-benar hidup. Ia menampakkan diri selama 40 hari. Bukan hanya kepada satu rasul, bukan hanya kepada 2 rasul, kepada para rasul yang banyak. Berkali-kali dia menampakkan diri untuk menunjukkan, saya, Yesus, yang mati di kayu salib itu, yang betul-betul mati itu, yang dikuburkan, dan yang bangkit sekarang menampakkan diri kepadamu, betul-betul hidup. Dan yang menarik, dia menunjukkan banyak bukti. Dia menunjukkan tanda-tanda. Kalau kita perhatikan, istilah yang diterjemahkan tanda atau bukti di sini adalah istilah yang khas. Hanya ada di dalam ayat ini di seluruh perjanjian baru. Yaitu kata tekmerion. Kata tekmerion ini artinya apa? Artinya di sini adalah bukti atau tanda yang jelas kebenarannya, yang ditunjukkan, yang dibuktikan kenyataannya dengan panca indera langsung. Dilihat, didengar, disentuh, diraba, bahkan makan bersama-sama. Sebuah pengalaman yang real, sebuah pengalaman yang konkret yang ditangkap dengan panca indera. Secara langsung ini bukti yang konkret. Dibandingkan dengan bukti dari kesaksian orang lain. Yesus hidup, kata orang lain. Yesus hidup, kesaksian orang lain. Bukan, ini para murid dengan mata kepala sendiri, dengan telinganya sendiri, dia melihat, dia mendengar, dia meraba, bahkan dia makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini mau menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. Dia benar-benar hidup. Dia hidup bersama-sama, bisa bicara, bisa ngobrol, bisa makan bersama-sama. Dia sungguh-sungguh real di sini hidup. Artinya apa? Artinya Yesus itu yang kemarin mereka kenali sebagai Yesus yang seperti tak berdaya mati di atas kayu salib. Yesus yang seperti tidak ada daya sama sekali sehingga dia harus dimasukkan di dalam kubur. Dan pada hari yang ketika dia bangkit, dan ketika dia bangkit menampakkan diri berkali-kali, membuktikan secara langsung. Mereka bisa mendengar, mereka bisa meraba, mereka bisa melihat secara langsung. Yesus benar-benar hidup. Dia hidup real, ini bukan mimpi. Bukan mimpi Yesus hidup. Ini bukan halusinasi. Yesus hidup, ini bukan isapan jempol Yesus hidup, ini bukan mimpi di siang bolong Yesus hidup, ini bukan sekedar doktrin atau ajaran, ini real, ini kenyataan, ini sungguh-sungguh, ini benar-benar Yesus hidup. Jemaat yang dikasih Tuhan, apa artinya? Sederhananya, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Dia bukan Tuhan yang tidak dapat dideskripsikan. Orang bertanya, Tuhanmu seperti apa? Tuhan saya tidak seperti apa. Tidak seperti siapa-siapa dan tidak seperti apa. Lalu bagaimana? Ya pokoknya Tuhan itu hidup. Tuhan itu nyata. Tapi seperti apa? Tidak bisa dideskripsikan. Tuhannya orang Kristen. Tuhan yang disaksikan di dalam Alkitab. Tuhan yang bisa dideskripsikan. Dia hidup. Dia punya mata. Dan dia bisa melihat.
Dia punya telinga dan dia bisa mendengar. Dia punya tangan dan dia bisa menuntun. Dia punya kaki dan dia bisa menyertai. Tuhan Yesus, Tuhan yang mati, betul? Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, dan kehidupannya real. Dia bukan Tuhan yang seperti patung. Punya mata tapi tidak melihat. Punya telinga tapi tidak dapat mendengar. Punya tangan tetapi tidak bisa menuntun. Punya kaki tetapi tidak bisa berjalan. Tuhan Yesus, dia hidup. Dia bisa mendengarkan saudara ketika saudara berdoa kepadanya. Dia bisa melihat pergumulan saudara, kesulitan saudara, tantangan yang saudara hadapi, dia bisa melihat. Dia bisa menuntun saudara, mengentaskan saudara dari lembah kesulitan kepada jalan yang penuh dengan kemenangan. Kita lihat di dalam ayat 3b dikatakan, selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kalau di mata pelajaran yang pertama, Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran bahwa Yesus itu hidup, sungguh-sungguh hidup, dia real hidup, sehingga dia bisa menolong, dia bisa memimpin, dia bisa memberkati kehidupan kita. Maka di pelajaran yang kedua di sini Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu sungguh-sungguh real terjadi. Pertanyaannya, bukankah ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya juga sudah berulang kali, sudah terus-menerus berbicara tentang kerajaan Allah bersama mereka? Tapi kenapa sesudah dia bangkit, sebelum dia naik, topik kerajaan Allah ini juga terus dibicarakan, terus didiskusikan, terus diajarkan, dan terus disampaikan kepada para muridnya? Kenapa? Saya pikir murid-muridnya juga kurang pas di dalam memahami. Dan saya pikir juga seperti orang-orang zaman sekarang kalau ditanya kerajaan Allah itu apa? Ada berbagai dimensi jawaban. Ada orang yang berkata kerajaan Allah itu surga nanti. Ada yang bilang kerajaan Allah itu sesuatu yang terjadi sekarang ini. Ada yang bilang itu adalah nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, dan berbagai macam dimensi. Tapi apa kerajaan Allah yang diajarkan Tuhan Yesus di sini? Kalau kita kembali lihat background-nya, lihat latar belakangnya, kerajaan Allah sebenarnya tidak berbicara kapan dan tempat. Kerajaan Allah selalu dibicarakan itu adalah pemerintahan Allah atas alam semesta. Itu bicara tentang kuasa Allah atas alam semesta, atas seluruh alam. Dan khususnya kepada Israel. Tidak pernah menunjuk tempat ataupun waktu kapan. Tapi bicara tentang pemerintahan, bicara tentang kuasa atas seluruh alam. Sayangnya, saat mereka, dalam hal ini bangsa Israel, ada di dalam pembuangan sebagai disiplin Allah kepada mereka, mereka tidak punya kerajaan. Mereka diperintah oleh raja lain yang bukan orang Israel. Mereka diperintah oleh bangsa-bangsa yang lain. Dalam konteks itulah mereka merindukan diperintah oleh Allah. Mereka merindukan diperintah secara langsung oleh Tuhan, diperintah, dikuasai oleh Tuhan secara langsung. Mereka rindu kerajaan Allah. Mereka rindu pemerintahan Allah. Mereka rindu kuasa Allah di dalam kehidupan mereka ketika mereka ada di dalam pembuangan dan tidak punya raja sendiri. Dan kala itu, melalui Nabi Daniel, Allah memberikan penglihatan. Allah memberikan wahyu kepada Daniel.
bahwa pemerintahan Allah, kerajaan Allah yang meliputi segala bangsa, yang meliputi suku bangsa, yang meliputi pemerintahan bangsa-bangsa, dan pemerintahan Allah yang kokoh, kekal, dan tidak pernah hancur, dia terus selamanya. Pemerintahan Allah yang sedemikian itu diserahkan kepada seorang anak manusia. Dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13-14 dijelaskan di sana. Firman Tuhan berkata demikian, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kuasa sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Bangsa Israel ketika dalam pembuangan menanti anak manusia yang datang dari Allah, yang akan memerintah kerajaan Allah, yang mana segala suku, bangsa, bahasa mengabdi kepadanya, yang mana kerajaan itu kekal selamanya. Israel menanti anak manusia yang seperti itu. Dan anak manusia yang seperti itu disebutnya sebagai Mesias. Saat Yohanes Pembaptis datang dan menyerukan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Seolah dia berkata, aku ini pendahulu raja. Kerajaan sudah dekat, aku pendahulu raja. Setelah itu raja akan datang. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berkhotbah juga sama. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Seolah Yesus berkata, saya ini rajanya. Bertobatlah, dan kerajaan Allah akan segera dimulai. Tapi apa respon orang Yahudi kala itu? Apa tanggapan orang Israel kala mendengar seruan Yohanes Pembaptis, kala mendengar khotbahnya Tuhan Yesus? Pada umumnya orang Israel menolak. Lalu bagaimana dengan orang-orang non-Israel? Semua, baik itu Israel atau non-Israel, baik itu Yahudi atau non-Yahudi, seruannya sama. Kalau mereka mau bertobat dan menerima Mesias yang adalah Kristus, maka kerajaan Allah akan terjadi dalam diri orang itu saat menerima Mesias itu. Kerajaan Allah terjadi dalam dirinya sehingga mereka menjadi warga kerajaan Allah saat mereka menerima Yesus secara pribadi. Dan kerajaan Allah itu menjadi real, menjadi nyata. Kerajaan Allah itu menjadi pengalaman yang real. Kerajaan yang gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kerto raharjo. Kerajaan yang berlimpah susu madunya, penuh dengan damai sejahtera, kebenaran, keadilan, kesucian, bergulung-gulung mewarnai kerajaan itu. Real, nyata, ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dia memerintah kerajaan damai sejahtera 1000 tahun lamanya. Bumi baru, langit baru.
kemudian masuk di dalam keabadian. Di sanalah yang selalu saya bilang, semua lidah mengaku, semua lutut bertelut, karena Mesias, kerajaan Allah terjadi. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita ingat seorang yang bernama Nikodemus. Dia seorang ahli Taurat. Dia paham semua kitab Perjanjian Lama. Dia orang yang saleh. Dia memelihara kehidupan yang baik. Tapi dia sadar dia masih jauh dari kerajaan Allah. Ketika ada seorang guru yang luar biasa, namanya Yesus Kristus, mengajar dengan penuh kuasa, membuat mujizat untuk memeterikan pengajarannya luar biasa. Berbondong-bondong orang datang, mereka diberkati. Nikodemus datang kepada Yesus. Dia melihat kerajaan Allah terjadi di dalam diri Yesus. Dan dia bertanya, bagaimana supaya saya bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah itu? Tuhan Yesus menjawab, kamu harus lahir baru. Nikodemus tidak ngerti. Dan Tuhan Yesus beritahu, kamu harus percaya kepada Mesias yang ditinggikan. Dan kamu akan menjadi warga kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sederhana sebenarnya. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Dia bukan hanya mengajarkan bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Yesus kini mengajarkan kerajaan Allah itu sudah ada di tangan. Ketika kamu menerima Dia Mesias, ketika kamu menerima Dia Yesus Kristus, ketika kamu percaya Yesus yang mati dan bangkit, kerajaan Allah terjadi di dalam dirimu. Alam maut tidak akan menguasainya, terus akan terjadi. Dan real nanti ketika Yesus datang kedua kali, damai sejahtera, sukacita, penuh dengan kebenaran, penuh dengan kebahagiaan terjadi di sana nanti. Bagaimana kehidupan saudara dan saya saat ini? Sudahkah Yesus yang adalah Mesias, yang adalah Raja, yang kepadanya segala pemerintahan dan kuasa dipercayakan menjadi Raja di dalam hidup saudara dan saya? Berdoalah kepada Tuhan seperti ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di hatiku seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di keluargaku seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di gerejaku seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di masyarakatku seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di negeriku seperti di surga. Yesus mengajar para muridnya selama 40 hari. Setelah dia bangkit, sebelum dia naik ke surga, 40 hari dia datang, berulang kali menampakkan diri. Dia membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh hidup, dia bisa diandalkan. Dia mengajar bahwa kerajaan Allah terjadi ketika menerima dia sebagai Raja. Tapi yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan mengenai Roh Kudus yang adalah jaminan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-4b dan 5, firman Tuhan berkata demikian. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan
Roh Kudus. Jemaat yang saya kasihi, Tuhan Yesus di sini membandingkan antara baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dengan baptisan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan kepada para muridnya. Dikatakan bahwa baptisan Yohanes Pembaptis, baptisan air di Sungai Yordan itu. Siapa orang yang dibaptis di situ? Orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis adalah orang yang setuju, orang yang sepakat dengan berita Yohanes bahwa orang mesti bertobat dan kerajaan Allah menjadi bagiannya. Ketika Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Orang yang setuju dengan berita itu, orang yang sepakat dengan berita itu, orang yang menerima dengan berita itu, datang dan dibaptiskan. Lalu apa yang dimaksudkan dengan baptisan roh di sini? Baptisan Roh Kudus di sini adalah orang yang menerima, orang yang sepakat, orang yang setuju dengan janji Bapa. Bahwa janji Bapa dia akan mengirim Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan diam di dalam diri manusia. Dia akan menyertai manusia itu. Dia akan memampukan manusia itu untuk mengingat tentang Yesus, untuk meyakini, menyembah, dan melayani Yesus Kristus itu. Ini yang dimaksudkan. Saudara yang saya kasihi, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Ini belum pernah terjadi di masa-masa lalu. Ini belum pernah terjadi di masa Israel. Ini belum pernah terjadi di masa Perjanjian Lama. Kalau Roh Kudus bekerja di masa Perjanjian Lama, itu temporal. Dia datang, memberi kemampuan kepada seseorang untuk bisa melayani, untuk bisa melakukan sesuatu. Sudah selesai, Roh Kudus tidak selamanya tinggal. Tapi di Perjanjian Baru, Roh Kudus akan diberikan sehingga orang yang menerima, maka Roh Kudus itu akan tinggal, akan diam selama-lamanya. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan tinggal di mezbah. Tuhan tinggal di kemah suci. Tuhan tinggal di bait Allah, rumah Allah. Tapi gini, Tuhan dalam hal ini adalah Roh Kudus, dia akan tinggal diam di dalam diri manusia. Ini sesuatu yang khusus, ini sesuatu yang luar biasa, ini sesuatu yang istimewa. Itu sebabnya butuh tanda yang istimewa juga supaya orang yakin. Butuh tanda yang khusus supaya orang percaya. Butuh tanda yang istimewa supaya orang bisa melihat, meyakini, dan percaya. Sama. Zaman Tuhan tinggal di kemah suci. Zaman Musa. Ketika Musa membuat kemah suci. Apa iya Tuhan tinggal di kemah suci? Bagaimana bisa meyakini? Bagaimana bisa percaya kalau Tuhan tinggal di kemah suci? Kala itu Tuhan hadir dengan tanda khusus, yaitu apa? Kemah suci dipenuhi dengan awan. Dipenuhi dengan awan yang begitu luar biasa. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan hadir di situ. Ditulis di dalam Keluaran pasal 40 ayat 34 dan 35. Demikian juga ketika di Gunung Sinai. Ketika Tuhan hadir dan Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa. Di Gunung Sinai diliputi dengan awan. Dengan guntur, bahkan dengan api yang menyala-nyala luar biasa. Supaya apa? Umat yakin bahwa Allah hadir di sana. Allah memberikan hukum Taurat. Allah memberikan tata cara kehidupan orang beriman kala itu.
Demikian juga ketika Salomo membangun bait Allah, rumah Allah yang megah di situ. Bagaimana mungkin orang bisa lihat, orang bisa percaya Allah hadir di rumah Allah. Allah hadir di bait Allah. Allah datang di bait Allah. Bagaimana? Dinyatakan di sana, bait Allah itu dipenuhi dengan awan. Itu ditulis di dalam 2 Tawarikh pasal 5 ayat 13 dan 14. Kini saat itu babak baru terjadi. Allah hadir di dalam Roh Kudus-Nya. Bukan di kemah suci, bukan di bait Allah, tapi di dalam hati orang yang percaya. Bagaimana mungkin? Ini sesuatu yang baru. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dulunya tidak pernah ada. Tuhan memberikan tanda, ada gemuruh angin. Kemudian ada lidah-lidah api yang turun hinggap di orang-orang yang percaya. Sama seperti ketika Tuhan hadir di Gunung Sinai dan membawa Taurat, memberikan Taurat kepada Musa. Ada api, ada guruh, ada suara, berisik angin. Saat itu babak baru terjadi. Bukan masa hukum Taurat lagi, tapi masa kasih karunia. Bukan masa Yahudi lagi, tapi masa gereja. Roh Kudus hadir. Ditandai dengan lidah-lidah api yang menyentuh mereka yang percaya. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah yang diajarkan Tuhan Yesus. Dia benar-benar hidup. Dia bisa diandalkan. Dia bisa mengerti. Dia bisa melihat. Dia bisa menuntun. Dia bisa membawa kita kepada jalan kemenangan. Kerajaan Allah itu benar-benar ada dan terjadi. Ketika menempatkan dia sebagai raja dan kita sebagai hamba, maka kerajaan Allah terjadi di dalam dirimu saat ini. Dan nanti ketika dia datang kedua kali, kerajaan Allah yang damai sejahtera, yang sukacita, yang bahagia, yang penuh dengan kebenaran, yang penuh dengan segala sesuatu yang indah, terjadi ketika dia datang kedua kali. Tapi yang berikut, inilah masa baru, di mana Roh Kudus diberikan kepada kita, menyertai kita selama-lamanya. Tuhan berpesan, aku tidak meninggalkan kamu sendiri sebagai seorang yatim piatu. Aku akan mengutus Roh Kudus yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Saudara tidak pernah sendiri. Saudara tidak pernah bergumul seorang diri. Tuhan menyertai kamu melalui Roh Kudus-Nya. Pertanyaannya, betulkah Yesus hidup di dalam dirimu? Betulkah Yesus menjadi raja di dalam kehidupanmu? Tuhan hadir saat ini. Kalau itu belum pernah menjadi pengalaman hidupmu, kalau itu belum pernah menjadi bagian kehidupanmu sehari-hari, maka hari ini saya tantang saudara untuk berkata, Tuhan terima kasih karena Engkau hidup. Tuhan saya mau Engkau menjadi raja di dalam hidupku. Dan Tuhan saya mau kiranya Roh Kudus bukan hanya memeterikan saya, tapi akan menyertai saya selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena kasih setia Tuhan nyata di dalam kehidupan kami.
Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah uraikan kepada kami sekalian. Kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup, Tuhan real, Tuhan nyata. Dan biarlah Tuhan, kerajaan Allah terjadi di dalam kehidupan kami dan penyertaan-Mu atas kami sekalian. Nyata dari hari ke hari, sehingga hidup kami ada di dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah yang maha tinggi, dan penghiburan sejati Roh Kudus menyertai saudara sekalian, sekarang sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.